Loyalis Anies ngambek, bersih-bersih jejak Anies demi Indonesia maju dan sukses. Anies jadi gubernur dengan politik identitas, politik yang begitu brutal dan kotor dimainkan. Soal kinerja, sampai habis masa jabatannya tidak ada yang diselesaikan. Meski begitu, ia begitu pede kemana-mana terus tebar pesona. Hanya orang-orang cerdas yang melihat Anies dengan jelas siapa sesungguhnya dia, betapa liciknya dan buruknya permainan politik yang telah dilakoninya. Dan Anies berusaha mau menghapus citra buruk itu dengan memasang wajahnya di baliho bersama Nasdem. Tetap saja tak bisa dilupakan bagaimana brutalnya ia menari-nari di atas politik kotor itu. Pilkada DKI 2017 yang sangat brutal itu tak bisa dilupakan begitu saja. Itu adalah sejarah yang sangat penting. Sejarah kelam yang harus menjadi pelajaran berharga, jika tidak, maka kita akan seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Tentu saja, kita ini bukan keledai. Kita adalah bangsa yang mau berjuang dan bekerja dengan baik-baik tanpa diganggu oleh masalah-masalah sara. Kita sudah muak itu, kecuali memang para kadrun itu yang sangat suka dengan konflik atas nama agama. Maka bagaimanapun, semoga Anies tidak akan bisa meraih kekuasaan lagi. Semoga ia kembali saja ke dunia kampus, karena di kampus ada banyak orang yang mau meladainya beradu retorika. Sedangkan masyarakat kita tidak butuh retorika dan kata-kata. Kita butuh pemimpin yang benar-benar membangun bangsa dan negara ini dengan penuh manfaat. Jadi jika Anies sibuk membangun citranya untuk menuju 2024, maka waspadalah, itu adalah agenda untuk merusak Indonesia secara lebih luas lagi. Bahkan bisa lebih mangkrak, parah daripada era SBY. Apakah kita mau negara ini akan semakin terpuruk? Bahkan bisa jadi akan digadaikan ke negara luar. Ini kan sangat berbahaya. Maka dengan demikian orang-orang yang mendukung Anies adalah mereka yang rela negara ini hancur dan semrawut. Bahkan mungkin saja mereka yang mendukung Anies itu adalah berusaha menjual negara ini kepada pihak luar. Bisa jadi kan, dan para kadrun yang doyan dukungan Anies adalah orang-orang yang mempromosikan ideologi dari luar. Ini benar-benar bahaya. Jadi, begitu PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono menjabat dan langsung merombak formasi di jajaran BUMD, maka ini adalah suatu usaha perbaikan dan tentu saja orang-orang yang mendukung Anies akan mempermasalahkan hal ini. Para pendukung dan loyalis Anies akan mencari-cari alibi atas perombakan itu. Misalnya si Ujung Komarudin dari Indonesian Political Review akan menilai bahwa langkah Heru itu bermuatan politis atau kental aroma politik. Tentu penilaian ini adalah subjektif belaka. Sebagaimana Anies ketika menjadi gubernur juga menggaungkan orang-orang dinilai menguntungkan Anies. Bukankah ini juga muatan politis? Apa sih yang tidak dimuat dengan politik? Protes tentang perombakan yang dilakukan Heru itu kan juga langkah-langkah politis, usaha-usaha politis untuk tetap bisa mendapatkan jabatan. Dan terlihat jelas selama ini para pembantu Anies tidak punya perbuatan untuk Jakarta, hanya memboroskan anggaran saja. Bahkan TGUPP yang dibentuk pun sudah sangat terlalu gemuk dan ini jelas sangat kental aroma politik. Jadi selama ini Anies membentuk bawahannya ternyata tidak memberikan sumbangsih bagi kesuksesan Jakarta. Maka wajar saja kalau Heru merombak itu semua demi tercapainya tujuan yang lebih baik, tujuan menjadikan Jakarta kota yang benar-benar membaik, kota yang biasa membuat warganya bahagia dan kotanya maju benar-benar terwujud. Untuk mencapai itu semua, memang harus cepat mengambil keputusan. Bahkan kalau keputusan itu membuat sakit hati orang-orang yang tidak kompeten, tetap harus dilaksanakan. Dan banyak yang tidak kompeten selama ini yang telah diangkat oleh Anies, maka peta saja Jakarta tidak maju-maju selama Anies menjabat. Bahkan banyak orang yang stres selama Anies menjabat di Jakarta, termasuk kadrun dan kadrunista yang ikutan stres. Coba lihat saja para mantan pendukung Anies, mulai dari Neno hingga yang lain semuanya pada stres. Juga salah satu penulis mantan pendukung Anies yang pernah ngobrol bareng Ahmad Dhani juga ikut stres. Ia bahkan mengeluhkan kebobrosan Anies. Branding yang digaungkan Anies pun hanya kata-kata belaka tanpa penerapannya alias OMDO. Jakarta Kota Kolaborasi hanya kuat di pencitraan saja atau gayaan belaka. Dengan branding itu Jakarta yang dipimpin Anies dahulu itu tidak berpihak pada rakyat dan juga tempat membangun citranya untuk Pilpres 2024. Meskipun branding itu melibatkan berbagai ahli desain serta profesional di bidang tata kota, tetap saja janji-janji kampanye Anies yang dulu digembar-gemborkan hasilnya nol besar alias tukang prank rakyat telah mengibui rakyat membohongi warga Jakarta. Branding yang dilakukan Anies itu tidak hasil positifnya, seperti hasilnya menghabiskan anggaran saja. Maka dari itu, Heru pun menggantinya dengan kata-kata yang sederhana saja. Tidak perlu kata-kata yang retorikanya terlalu mengawan-awan sok intelek ternyata ngibul. Heru cukup menggantinya dengan kalimat sederhana, tapi berusaha mewujudkannya, yaitu sukses Jakarta untuk Indonesia. Karena kesuksesan Jakarta juga bisa dimulai dari Jakarta untuk Indonesia yang masih menjadi ibu kota. Dan kesuksesan itu harus pindah ke ibu kota baru nantinya. Karena itulah perlu kerja cepat dan nyata, bukan kata-kata yang penuh retorika tapi gorong-gorong dan sungai saja tidak dikeruk.
Perlu diketahui bahwa menurut Badan Kepegawaian DKI Jakarta, Maria Kipia, bahwa di seluruh pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat atau pegawai pemerintahan di DKI itu sudah sesuai dengan aturan. Pencopotan sekda dan pejabat lainnya telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negara sipil. Jadi mereka yang protes itu adalah mereka yang belum bisa move on. Kenyamanan telah mereka rasakan selama ini menjadi bos mereka, kini sudah tidak bisa dirasakan lagi, makanya ngembet dan berbagai dalih. Keadaan ini mirip anak kecil yang dulunya manja karena orang tuanya kaya. Begitu orang tuanya sudah tidak sekaya dulu lagi, maka beberapa kekayaannya selama ini dirasakan pun jadi hilang. Dan sudah pasti anak-anak seperti ini akan ngambek dan mental mereka akan semakin tidak karuan. Jadi kebayang nggak bagaimana mental para loyalis dan pendukung Anies yang protes. Sudah uring-uringan, sudah tidak ada lagi kelebihan bayar. Jadi biarin aja mereka, itu harus ganti posisi, kan tidak selamanya hidup itu di atas. Apalagi soal jabatan itu hanya sementara, sebagaimana hidup dan juga sementara saja. Jabatan itu tidak selamanya disandang, harus ada masanya. Maka sudah saatnya para kadrun harus ditendang dari lingkup Pemprov DKI. Indonesia harus maju dan sukses tanpa kadrun atau para pendukung dan loyalis Anies.